Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, sang penyiar radio Hunter Pusaka. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya teman-teman, agar tidak tertinggalan apabila ada pembaruan tentang upload tentang keris ya, upload video tentang keris, pembabaran serta sejarah dan aspek filosofinya. 1, 2, 3 tekan tombol subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian. Di malam hari ini saya ditemani sahabat saya dari Nganjuk ya, juga seorang hunter di daerah Nganjuk sini, sudah cukup pengalaman mengembara ke daerah pelosok-pelosok di daerah desa Nganjuk ini, termasuk Kediri, Jombang, dan mana itu? Bojonegoro. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Kali ini saya dapat keris yang cukup fenomenal saya rasa. Kok kena copyright ini? Pada ini di blacklist kok ini. Jam biru ini. Nah, jam 8 teman-teman. Ini kerisnya ya. Ini agak di kanibal. Kanibal itu diambil dedernya. Jadi tadi transaksi cukup alot. Setelah ditawar, akhirnya kita sepakat bahwa dedernya dilepas untuk mengurangi nominal harga. Jadi saya rasa saya cukup beruntung ya, karena ini adalah kayu cendana teman-teman. Model seperti ini bisa dikatakan bancihan Surakarta. Tapi yang ini model apa tuh jenengnya? Capu gitu. Yang kayak yang blenduk gitu bagian tengahnya ini. Ini kayunya kayu cendana. Jadi kalau dibakar di bagian pas kayunya ini itu baunya wangi teman-teman. Jadi kayu cendana itu teman-teman menjadi kayu primadona di era dulu sampai saat ini. Bahkan kayu cendana dibuat minyak untuk meminyaki sebilah keris biasanya. Jadi bukan kayu sembarangan ya, karena kayu cendana pun tingkat kesulitannya cukup tinggi untuk didapatkan. Dan juga mempunyai satu mitologi yang unik. Kayu cendana itu dikatakan oleh orang-orang terdahulu dapat menetralisir aura-aura negatif pada sebilah keris jika disandangi dengan kayu cendana. Begitu teman-teman. Jadi ini masih ada sisa-sisa ini ya, masih ada sisa-sisa identitas di sini. Mungkin kolektornya dulu memberikan nama seperti ini. Kok di sini kok Tilam Sari? Apa nggak tahu orangnya ini? Karena memang isinya ini bukan Tilam Sari tapi brojol tadi saya lihat. Coba saya buka langsung teman-teman. Keris apa sebetulnya? Ya, biar nggak ngoceh terus ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba akan saya buka. Wow. Ini adalah keris. Ini adalah keris berdapur gandek polos, ada picetan di sini serta tidak ada ricikan lainnya, menandakan bahwa keris ini termasuk pada dapur brojol teman-teman. Kalau melihat dari estimasi pada pamornya, pada penempaan pamornya, saya rasa estimasi ya, ini perkiraan ya. Ini kan belum terang karena belum diwarangi, jadi perlu diwarangi lagi nanti secara lebih jelasnya teman-teman. Coba akan saya pantau secara lebih jelas. Saya rasa ini masuknya pada pamor, bisa jadi udan mas diban, bisa jadi pendaringan gebak, bisa jadi waswutah teman-teman. Nah itu estimasi ketiganya. Panjangnya kira-kira ada 31 cm ya. Dan ketika melihat gaya atau style
dari rancang bangun seperti ini. Eh, Gandek yang amboto rubuh serta gonjo yang sedikit melengkung ke atas di bagian buntut miminya ini, termasuk pada ciri-ciri yang sangat mengerucut kepada tangguh Ngadiboyo. Ada ciri khas tertentu pada bagian ini, pada bagian peksinya. Ini ada tanda plus di sini teman-teman, namun sedikit rusak di bagian pinggirnya. Jadi identifikasi lebih lanjut tentang perihal tanda pada bagian peksi, ujung peksi itu ada yang plus, ada yang min, ada ada semacam tanda ya, atau stempel gitu. Jadi stempel itu bisa dikatakan buatan empu siapa. Karena kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ada beberapa generasi, kira-kira ada 4 ya kalau tidak salah, di Ngadiboyo itu. Seperti halnya Empu Moyogati, telu ya apa ya mas? Moyogati, Tresnogati, dan Yudogati. Nah, 3 generasi ini yang saling berkaitan karena anak turun temurun ya, dan generasi berikutnya sudah membuat pandai dan tidak meneruskan daripada usaha atau usaha seorang empu. Untuk identifikasi klasifikasinya teman-teman antara buatan Moyogati, Tresnogati ataupun Yudogati itu masih belum ada penelitian ya. Jadi jikalau ada seorang nih yang menentukan, oh ini buatannya Moyogati ya, itu patut dipertanyakan kredibilitasnya. Karena kita sendiri orang-orang Nganjuk itu belum secara lebih eksplisit meneliti secara lebih jauh klasifikasi antara buatan Moyogati, Tresnogati ataupun Yudogati. Tapi ke depan ada rancangan agenda lah untuk meneliti hal tersebut dengan diprakarsa oleh teman-teman perkerisan di daerah Nganjuk, teman-teman sekalian, dan juga teman-teman kebudayaan. Oke, apa sih kelebihan daripada keris Ngadiboyo ini? Yang pertama adalah pada sisi sejarahnya. Karena ditengarai si empu, seorang empu Ngadiboyo merupakan pengikut setia daripada Pangeran Diponegoro pada abad ke-19. Ditengarai ketika ada kerusuhan atau ekspansi pada saat penyerbuan Pangeran Diponegoro, maka Empu Ngadiboyo ini seorang pengikut yang pelarian dari Jawa Tengah menuju ke daerah Nganjuk ya, lalu bermukim di situ dan membuat keris Ngadiboyo ini. Kenapa disebut Ngadiboyo? Jadi sejarahnya panjang sekali teman-teman sekalian. Ngadiboyo itu adalah penamaan yang penggabungan ya. Ada yang namanya Moyogati. Lalu mempunyai seorang anak namanya Adi. Yang pertama Moyo Adi kalau pertama, lalu berubah setelah sekian berapa tahun lalu berubah menjadi Ngadiboyo. Jadi tangguh, kita menyepakati bahwa tangguh atau era penamaannya dinamakan Ngadiboyo. Dan di dalam Empu Ngadiboyo itu ada 3 generasi yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman sekalian, bahkan kemarin ada sempat laku sekitar 40 juta sampai 50 jutaan. Kalau ini bicara masalah orbit harga ya. Jadi karena tidak menentu lah harganya, karena tergantung juga kita menilai kenapa bisa mahal, bisa dilihat dari rancang bangun atau segi keutuhan daripada dapurnya atau bentuknya, atau segi garapnya, dan juga pada segi keutuhan dari pamornya dan segi dari sejarahnya juga. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, keris Ngadiboyo tergolong keris yang menjadi buruan ya, karena dikoleksi, dan karena juga kenapa bisa mahal, yaitu karena faktor sejarahnya juga. Seorang empu sang pengikut dari Pangeran Diponegoro.
bagaimana polemik, gejolak politik dan gejolak perjuangan yang sangat masyhur di era Diponegoro menjadi acuan dengan mahalnya keris para era Ngadiboyo. Jadi Anda harus punya keris Ngadiboyo ini biar cukup keren lah di kalangan perkerisan. Oke, sedikit menjelaskan tentang aspek filosofi perihal dapur brojol. Dapur brojol, teman-teman sekalian, dalam kata harfiahnya brojol itu keluar dari rahim seorang ibu. Jika kita konversikan kepada makna kehidupan sosial manusia dan kehidupan di dunia ini, maka brojol berarti adalah kembali fitrah atau kembali suci sedia kala. Itu makna dari brojol. Dan dapur brojol merupakan dapur yang disukai dan diagem oleh orang-orang terdahulu, termasuk oleh para petani, karena diyakini ketika mempunyai keris dapur brojol itu panennya bisa lebih melimpah. Itu orang-orang dulu, teman-teman. Namun itu hanya sekedar dari aspek filosofinya apa yang diharapkan oleh seorang empu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak pada malam hari ini. Saya kira ini adalah keris yang cukup langka, sederhana, namun tetap mempunyai karisma kewingitan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris berdapur brojol, pamor, estimasi, udan mas tiban, waswutah, ngulit semongko, dan bertangguh Ngadiboyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.